Hello everyone, nice to see you again in this English time. How are you? I hope that you are doing great at home. Today we are going to continue our lesson on report presentation. We will focus more on facts and figures. First, we will discuss about dates, ya. Cara membaca tanggal. Nah, di sini kita menggunakan ordinal number. First, second, third, fourth, fifth, and so on, ya, dan seterusnya. Nah, di sini sudah ada contohnya ya. Ini ada tanggalnya. Nah, how to read them? The 1st of May 1985. The 23rd of August 1998. The 5th of March 2017. The 21st of June 2021. Nah, perhatikan untuk membaca tahun sebelum tahun 2000, kita membacanya dua angka ya. 1985, 1998. Lalu masuk ke tahun 2000, kita menyebutnya secara utuh. 2017, 2021, dan seterusnya. Lalu untuk tanggalnya, misalnya tanggal 1 ya, kita tidak menyebutnya one tetapi first. Nah, 23 ini bukan 23 tetapi 23rd. Begitu juga dengan tanggal 21 ya. Kita menyebutnya 21st. Ya. And next, the ratio atau perbandingan. Nah, membaca perbandingan dalam bahasa Inggris itu bagaimana? Di sini ada contohnya 1:7, 2:5. Nah, membacanya the ratio 1:7 means the ratio 2:5 means ya. Jadi 1:7, 2:5 ya. The ratio of sand to cement is 2:1. Okay, very easy, right? Nah, berikutnya adalah perbandingan dalam kelompok, ya. Oke, apabila 100%, maka kita menyebutnya all of, ya, semua yang terlibat dalam kelompok tersebut. 50% sampai 90%, nah, kita menyebutnya most of, kebanyakan, ya. 25% sampai 49%, kita menyebutnya some of, beberapa dari kelompok tersebut ya, beberapa anggota dari kelompok tersebut. 1% sampai 24%, kita menyebutnya a few atau a little ya. Jadi hanya beberapa saja anggota dari kelompok itu ya. Jika 0%, maka kita menyebutnya none ya, tidak ada sama sekali ya. Oke. Nah, selanjutnya membaca pecahan. Oke, nah di sini setengah kita membacanya a half. Nah, seperempat kita membacanya a quarter. 3/4 adalah 3/4. Ya. 1/3 kita membacanya a third. 2/3 kita membacanya 2/3. Ya. Nah, jadi yang di awal adalah angka utuh ya, lalu yang di bawah ya, yang terakhir itu adalah ordinal number ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke percentage. Nah, di sini ada 50%. Kalau hanya 1/4 saja kita menyebutnya 25% ya, 25%. Lalu sisanya adalah 75%. Ya. Sudah paham ya?
And next, how to explain charts and graph. Oke, nah di sini ada beberapa kata kerja yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan grafik atau chart, ya. Oke, kata kerja yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan adalah fall, decline, decrease. Ini bila angkanya mengalami penurunan, ya. Rise, increase, apabila angkanya mengalami kenaikan. Nah, bila angkanya atau datanya mengalami ada naik turun. Nah, kita menyebutnya fluctuate, ya. Tetapi kadang ada data yang sama dari bulan kemarin dan bulan ini, ya. Maka kita menyebutnya remain constant, stay the same, atau level off, ya. Nah, untuk menyebutnya atau menjelaskannya kata kerja itu kita menggunakan adverb, ya. Dramatically, significantly, slightly, gradually, steadily, ya. Jadi angkanya turun bagaimana? Oh, fall dramatically, decline significantly, decrease slightly, dan seterusnya, ya. Oke, pay attention to these sentences. Car sales decline dramatically from 150 to 50. House prices have risen significantly from 3 million to 5 million. Profits have increased steadily by 25%. The crime rates fall slightly by 3%. Nah, di sini decline dramatically, turun secara dramatis, ya. Risen significantly, naik secara signifikan. Increased steadily, naik secara bertahap dan tetap. Fall slightly, turun secara sedikit, dalam jumlah sedikit. Nah, perhatikan di sini bila Anda menggunakan angka, maka kita menggunakan from, to. Bila menggunakan percentage, kita menggunakan by 25%, by 3%. Selain itu, kita juga bisa menggunakan adjective dan noun. Nah, di sini adjective dramatic, significant, slight, gradual, steady. Untuk kata bendanya fall, decrease, rise, increase, ya. Nah, for example, there was a dramatic increase in sales. Ada kenaikan secara dramatis, ya, kenaikan dramatis. There was a slight rise in sales. Ada kenaikan sedikit dalam penjualan, ya. Okay, now pay attention to the example of presenting a chart or a graph. Now, I'd like to refer to the following graph. As you can see, this is a bar graph measuring net sales over the first 10 months of the year. You'll notice that sales rose steadily in the first few months. Then, there was a significant increase in April. They peaked in May at around 3.2 million and leveled off. Then it fell dramatically in the following month, followed by a slight increase in August. And this trend has continued up until the present. Ya. Nah, di sini ada rose steadily in the first few months. Jadi ini kenaikan secara bertahap dan tetap, ya. Berikutnya significant increase, kenaikan secara signifikan. Nah, ini naiknya lebih banyak, ya. Oke. They peak in May. Peak ini puncak, jadi mengalami kenaikan tertinggi di bulan Mei. Berikutnya level off. Level off, jadi bulan berikutnya ini mengalami jumlah yang sama, ya, level off. Lalu fell dramatically.
tiba-tiba mengalami penurunan secara dramatis ya, penurunan dramatis. Oke, dalam jumlah yang banyak. Lalu a slight increase. Nah, mulai mengalami kenaikan tetapi sedikit ya di bulan Agustus ya. Nah, sampai ke bulan-bulan berikutnya. Oke. Nah, begitu cara menjelaskan grafik. Oke, selanjutnya menjelaskan pie chart. Untuk pie chart yang paling mudah ya, itu Anda tinggal menyebutkan percentage ya. Nah, in here we have 55% people have dogs, 30% people have cats, dan seterusnya ya. Tetapi ini terlalu monoton ya dan tidak menarik. Nah, maka kita menggunakan istilah yang lain yang lebih baik supaya yang mendengarkan presentasi itu tidak bosan ya. Nah, pay attention to the example. This pie chart shows that majority of the people have dogs as their pets, while just some of people prefer to have cats. As you can see here, there is only a few of them choose fish. Nah, bagaimana? Lebih menarik ya untuk didengarkan ya. Nah, di sini majority atau most of. Jadi lebih dari 50%. Nah, some of, nah hanya beberapa ya. A few of, nah sedikit ya. Masih ingat tadi ya perbandingan dalam kelompok ya. Nah, bagian ini. Nah, ini akan lebih baik Anda gunakan dalam menjelaskan pie chart. Okay, so class, we have learned about report presentation, especially to describe facts and figures, ya. So, in here you have to give detailed information. Jadi saat menjelaskan grafik, tabel, chart, nah Anda harus memberikan informasi yang detail supaya audiens itu memahami datanya lebih akurat. Okay, so that's our lesson for today. Thank you for your attention. Then I'll see you again next time. Goodbye.